Milan masih buka kemungkinan pangkas jumlah amunisi. Pelatih Persib Luis Milla menyebut dirinya masih mungkin memangkas jumlah pemain yang ada di skuad Persib. Kini tercatat ada 32 nama yang memiliki kontrak bersama tim, termasuk 2 pemain asing baru yang belum tiba. Jumlah tersebut terbilang gemuk untuk menatap satu musim liga. Sang nakoda tim mengatakan dia berencana hanya memakai sekitar 23 pemain plus tambahan pemain muda jebolan tim akademi. Artinya akan ada pemain yang dilepas saat klub mendaftarkan pemain untuk kompetisi 2023-2024. Masa pramusim pun akan jadi ujian bagi pemain untuk memastikan diri mereka tetap dipertahankan oleh Milla. Di akhir musim saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22-23 pemain, ditambah 3 pemain dari akademi. Rencana saya adalah hanya bekerja dengan 22-23 pemain, karena bagi saya itu lebih baik untuk bekerja sama. Situasi pemain kini harus bekerja dengan sangat bagus untuk tetap tinggal bersama kami, ujar Milla. Menurutnya hal wajar ketika pemain harus pergi saat tim merekrut amunisi baru guna meningkatkan kualitas di tim kompetisi. Persib pun menurutnya wajib berbenah supaya bisa mewujudkan mimpi menjadi juara. Energi dari pemain baru terutama yang masgar pun tentu jadi suntikan kekuatan baru. Ini adalah hidup. Ketika ada pemain baru tiba maka kami juga melepas pemain lainnya. Ini adalah hidup. Saat ini tim ingin berbenah dengan target kami memiliki energi baru dari pemain muda. Sebagai contohnya, saya sangat senang dengan Kakang dan Robi atas kerja dan perjuangannya. Ini adalah energi baru bagi tim, jelas dia. Di laga terakhir musim lalu tim seperti terlalu merasa nyaman dan saya tidak suka dengan cara itu. Saya ingin pemain menganggap setiap pertandingan adalah final dan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, tandas Milla. Pasos angkat bicara soal cederanya Teja dan Reki. Para penjaga gawang Persib mengalami cedera dalam waktu yang bersamaan setelah Teja Pakuala menderita dislokasi jari kelingking. Reki Rahayu harus ditarik keluar saat beruji coba melawan Dewa United. Selain itu, Satrio Azhar juga harus menepi karena cedera paha sejak awal agenda pemusatan latihan. Pelatih kiper Luizinho Pasos pun angkat bicara terkait kondisi para anak asuhnya. Menurutnya cedera adalah hal yang sulit dihindarkan dan itu lumrah terjadi bagi para kiper. Karena itu dia membantah jika cederanya penjaga gawang terjadi karena efek dari metode latihan yang keras. Mengenai Reki dan saya akan sedikit bicara soal Teja. Ini adalah mengenai kehidupan dari penjaga gawang. Semuanya bisa saja terjadi dalam latihan dan pertandingan seperti apa yang dialami Reki. Ini di luar kendali saya. Saya memberi latihan untuk membuat kiper menjadi bagus, ujarnya. Sejak tiba di Indonesia, Pasos dianggap sebagai pelatih kiper yang bertangan dingin. Karena ketika menjadi staf pelatih Borneo FC, metode latihannya melahirkan penjaga gawang top seperti Muhammad Ridho, Nadeo Argawinata, dan Gianluca Pandeidu. Karena itu dia tidak mau mengubah cara melatihnya meski banyak yang menganggap keras. Saya membuat Nadeo menjadi kiper tim nasional dengan cara seperti ini. Saya membuat Teja menjadi kiper terbaik musim 2021-2022 dari Persib dengan cara seperti ini. Ini pekerjaan saya. Terkait cederanya yang dialami Reki dan Teja, menurutnya itu lebih baik ditanyakan kepada tim medis klub. Karena tugas di tim adalah menjadi pelatih kiper. Bagaimana Pasos menyiapkan kiper untuk tampil maksimal seperti yang ada pada laga melawan Dewa United? Diperlihatkan Fitrul Dwi Rustapa. Mengenai cedera saya tidak bisa berkata apa-apa dan lebih baik ditanyakan kepada dokter, itu lebih baik. Saya adalah pelatih kiper dan bisa dilihat juga performa Fitrul tadi. Berapa lama Fitrul tidak bermain, tapi dia bisa menunjukkan yang terbaik menurut saya. Pria berkepala pelontos itu pun tegas mengatakan metode latihannya tidak keras dan masih dalam batas normal. Itu dibuktikan dengan mengorbitnya para kiper yang sukses setelah diasuh olehnya. Terkadang orang bicara latihan terlalu keras. Tidak, latihan tidak terlalu keras dan itu normal.
Saya datang dari Brasil untuk meningkatkan kemampuan para kiper di sini. Saya di Borneo 3 tahun. Nadeo menjadi kiper timnas, Rido juga timnas, lalu Gianluca. Ada beberapa kiper yang saya latih bermain sekarang, tugasnya.